Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya sih untuk Bapak Pramaditya Widayaka, eh, Sarjana ST, MT, selaku dosen pengampu matematika diskrit. Di sini kami dari kelompok satu akan membuat video tentang kombinatorika matematika diskrit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tirto Nadia Surakbar dengan tiga NIM terakhir 128. Lalu ada teman saya Muhammad Bintang dengan tiga NIM terakhir 109. Selanjutnya ada Muhammad Abidi dengan tiga NIM terakhir 1110. Lalu ada teman saya Ahmad Hakim dengan tiga NIM terakhir 121. Dilanjut dengan Ditya dengan tiga NIM terakhir 124. Lalu yang terakhir ada Timothy Manuel dengan tiga NIM terakhir 127. Oke, next. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten yang mungkin akan kita bahas, yaitu ada konsep kombinatorika dan teori berhitung, lalu ada aturan produk atau product rule, aturan penjumlahan atau sum rule, aturan pengurangan atau subtraction rule, aturan pembagian yang bisa disebut dengan division rule, pigeonhole principle atau prinsip lubang merpati, permutasi kombinasi, dan teorema binomial. Oke, next. Di sini kita dapat referensi dari Discrete Mathematics and its Application yang disetujui oleh Kenneth H. Rosen. Oke, next. Kombinatorika. Kombinatorika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang susunan dari suatu objek, di mana kombinatorika adalah bagian penting pada matematika diskrit. Pencacahan enumerasi, penghitungan objek dengan sifat tertentu merupakan bagian penting dari kombinatorika. Kita harus menghitung objek untuk memecahkan berbagai jenis dari permasalahan, seperti contohnya, perhitungan digunakan untuk menentukan kompleksitas dari suatu algoritma. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kombinatorika. Jadi aturan sederhana dari konsep menghitung dapat memecahkan berbagai macam atau jenis permasalahan. Seperti contohnya, kita dapat menggunakan aturan-aturan tersebut dalam melakukan proses pencacahan atau enumerasi dari kemungkinan penentuan nomor telepon suatu negara, password yang diperbolehkan dalam suatu komputer, dan lainnya. Misalkan, sebuah password pada komputer terdapat 6, 7, atau 8 karakter. Setiap karakter dapat berupa angka atau huruf. Setiap password harus memiliki paling sedikit satu angka. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Lalu ada aturan produk. Di sini, aturan produk berlaku ketika suatu prosedur terdiri dari tugas-tugas terpisah. Lalu, misalkan terdapat sebuah prosedur yang dapat dipisah menjadi dua bagian urutan tugas. Jika terdapat sebanyak N1 cara untuk menyelesaikan tugas pertama dan terdapat sebanyak N2 cara untuk menyelesaikan tugas kedua, maka terdapat N1, N2 cara untuk menjalankan suatu prosedur. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Contoh dari soal aturan produk yang pertama,
Sebuah perusahaan dengan 2 orang pegawai, Sanchez dan Patel, menyewa satu lantai dari suatu gedung dengan 12 kantor. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kantor yang berbeda untuk 2 orang pegawai tersebut? Prosedur dari penentuan kantor untuk 2 orang tersebut dapat dilakukan dengan cara menentukan ruangan kantor untuk Sanchez yang dapat dilakukan sebanyak 12 cara, dan menentukan ruangan untuk Patel yang berbeda dengan Sanchez sebanyak 11 cara. Dengan aturan produk dapat ditulis 12 kali 11 sama dengan 132 cara untuk menentukan ruangan kantor bagi mereka berdua. Contoh yang kedua, terdapat banyak kursi dalam suatu auditorium yang akan dilabeli dengan susunan huruf besar yang diikuti dengan angka positif tidak lebih dari 100. Berapa banyak kursi yang dapat diberi label berbeda? Prosedur yang dilakukan untuk melabeli sebuah kursi memiliki 2 cara. Pertama, memberi label huruf besar 1 dari 26 huruf, lalu menentukan satu nomor integer atau bilangan bulat tidak lebih dari 100 setelahnya. Aturan produk dapat menghasilkan 26 kali 100 sama dengan 2600 cara untuk memberi label pada masing-masing kursi. Contoh yang ketiga, terdapat sebanyak 32 buah mikrokomputer di dalam sebuah lab komputer. Masing-masing komputer memiliki 24 port. Berapa banyak port yang dapat digunakan di dalam lab tersebut? Prosedur dari pemilihan penggunaan port terdapat 2 tugas atau cara. Yang pertama adalah menentukan mikrokomputer yang akan digunakan dan berikutnya adalah menentukan port yang akan digunakan. Terdapat 32 mikrokomputer dan 24 port. Maka aturan produknya adalah 32 dikali 24 sama dengan 768 port. Dan contoh yang keempat, ada berapa banyak string bit yang berbeda dengan panjang data 7 bit. Setiap bit dapat diisi dengan 2 nilai yaitu 1 dan 0. Aturan produk dari soal tersebut dapat dilakukan dengan cara 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga hasilnya yaitu 128. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dapat berlaku jika sebuah pekerjaan atau task dapat diselesaikan dengan salah satu cara N1 dan pekerjaan kedua dapat dilakukan dalam N2 cara, di mana pada keduanya tidak dilakukan secara bersamaan. Maka terdapat N1 plus N2 cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk contoh yang pertama, seorang siswa dapat memilih satu proyek komputer dari 3 daftar yang tersedia. Dari 3 daftar tersebut, masing-masing memiliki 23, 15, dan 19 proyek. Tidak ada proyek yang sama pada daftar proyek yang lain. Berapa banyak proyek yang dapat dipilih? Untuk jawabannya sendiri, yaitu siswa dapat memilih proyek berdasarkan daftar yang diberikan dari daftar 1, 2, dan 3. Sedangkan tidak ada proyek yang sama pada setiap daftar proyek. Sehingga dapat menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 23 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 57. Jadi proyek yang dapat dipilih oleh siswa yaitu 57 proyek. Oke, next. Untuk masalah perhitungan kompleks,
Banyak permasalahan dalam perhitungan yang tidak hanya diselesaikan menggunakan aturan produk atau aturan penjumlahan saja, melainkan permasalahan yang kompleks tersebut dapat dipecahkan dengan kombinasi kedua aturan, seperti contoh pada kasus berikut ini. Setiap user pada komputer memiliki sebuah password dengan panjang password berisi 6 hingga 8 karakter, di mana setiap karakter memiliki huruf besar atau angka. Setiap password harus memiliki paling sedikit satu angka. Berapa banyak password yang dapat dibuat dengan kombinasi tersebut? Jadi terdapat variabel P yang mewakili banyaknya password yang dapat dibuat. Terdapat variabel P6, P7, P8 yang mewakili posibilitas password yang panjang password 6, 7, dan 8 karakter. P sama dengan P6, P ditambah P7 ditambah P8. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mencari P6 terlebih dahulu dengan cara mencari jumlah password menggunakan kombinasi huruf besar dan angka dengan jumlah karakter sebanyak 6 dan menguranginya dengan jumlah password tanpa menggunakan angka sehingga dapat ditulis sebagai berikut. P6 sama dengan 36 pangkat 6 dikurangi 26 pangkat 6 sama dengan 2.176.782.336 dikurangi sekian dan mungkin bisa dilihat hasilnya seperti pada di gambar. Oke, untuk aturan pengurangan akan dijelaskan oleh kawan saya yang sedang bertugas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang aturan pengurangan. Misalkan sebuah pekerjaan dapat dikerjakan dengan satu cara dari dua cara, tetapi pada kondisi tertentu cara yang digunakan adalah cara yang umum dari kedua cara tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut kita tidak dapat menggunakan aturan penjumlahan atau sum rule karena akan mengalami kondisi overcount di mana cara yang umum tersebut akan dihitung dua kali. Sehingga untuk mengkoreksi kondisi tersebut, kita harus mengurangi cara yang dihitung dua kali. Next. Aturan pengurangan juga dikenal sebagai prinsip inklusi-eksklusi, khususnya saat digunakan untuk menghitung jumlah elemen pada gabungan dua himpunan. Misalkan terdapat himpunan A1 dan A2, maka akan ada A1 cara untuk memilih sebuah elemen dari A1 dan akan ada A2 cara untuk memilih sebuah elemen dari A2. Banyaknya cara yang dapat digunakan dalam memilih sebuah elemen dari himpunan A1 atau A2 adalah gabungan cara untuk memilih elemen dari kedua himpunan tersebut, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut dengan rumus yang ada di bawah sini. Next. Contoh 1. Berapa banyak bit string dengan panjang 8 bit yang dimulai dengan bit 1 atau diakhiri dengan 2 bit 00? Jawabannya adalah kita dapat menyusun atau membuat bit string sepanjang 8 bit dan ketentuan bit diawali dengan angka 1 atau diakhiri dengan 2 bit 00. Dengan 128 ditambah 64 dikurangi 32. Sesuai hasil dari gambar, kita mendapatkan 160 cara. Next. Dengan menggunakan rumus yang tadi. Untuk contoh kedua, sebuah perusahaan komputer menerima 350 lamaran kerja dari lulusan jurusan komputer untuk sebuah pekerjaan membuat web server baru. Misalkan 220 pelamar ahli di bidang computer science, 147 pelamar ahli di bidang bisnis, dan 51 pelamar ahli di bidang keduanya. Berapa banyak pelamar yang bukan dari bidang keduanya? Terdapat himpunan konsentrasi A1 sama dengan computer science dan A2 sama dengan bisnis. Sehingga A1 potongan A2 adalah gabungan keduanya. Dan A1 A2 adalah yang menguasai keduanya. Kondisi tersebut memenuhi persamaan yang tadi. Sehingga mendapatkan 220 tambah 127 dikurangi 51 sama dengan 316.
350 dikurang 316 sama dengan 34 pelamar yang bukan dari kedua bidang konsentrasi. Next. Untuk pigeonhole principle saya serahkan pada rekan saya yang bertugas. Terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Jadi prinsip lubang merpati atau pigeonhole principle adalah misalkan sekawan 20 ekor merpati terbang ke dalam 19 lubang merpati untuk bertengger dikarenakan terdapat 20 ekor merpati namun hanya ada 19 lubang atau sarang. Setidaknya terdapat satu sarang yang berisi 2 ekor merpati. Jika K adalah bilangan bulat positif dan K plus 1 atau objek yang lain ditempatkan pada kotak K, maka akan terdapat sedikitnya satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Next. Contohnya itu misal ada 12 lubang dalam sangkar, pasti ada satu atau dua yang diisi lebih dari satu merpati. Seperti contoh yang ada di gambar. Next. Contoh satu di antara grup yang terdiri dari 36 atau orang terdapat sedikitnya 2 orang memiliki hari lahir yang sama karena hanya ada 366 kemungkinan hari lahir. Contoh 2, dalam kelompok manapun yang terdiri dari 27 kata bahasa Inggris, setidaknya harus ada 2 kata yang dimulai dengan huruf yang sama karena ada 26 huruf dalam alfabet bahasa Inggris. Next. Permutasi dan kombinasi. Banyak permasalahan seperti itu yang dapat diselesaikan dengan mencari banyaknya cara untuk menyusun sejumlah elemen berbeda dari suatu himpunan dengan ukuran tertentu yang menentukan urutan elemen-elemen tersebut. Banyak masalah perhitungan lainnya yang dapat diselesaikan dengan mencari banyaknya cara untuk memilih sejumlah elemen tertentu dari himpunan dengan ukuran tertentu, di mana urutan elemen yang dipilih tidak menjadi masalah. Next. Contoh 1, dengan banyak cara kita dapat memilih 3 siswa dari kelompok yang terdiri dari 5 siswa untuk mengantre untuk berfoto-foto. Dengan berapa banyak cara kita dapat mengatur 5 siswa ini dalam satu baris untuk buah gambar? Jawabannya yang pertama ada 5 cara untuk memilih siswa pertama yang terdiri di awal barisan. Yang kedua, jawaban yang kedua, setelah siswa ini dipilih ada 4 cara untuk memilih siswa kedua di barisan. Jawaban ketiga, setelah siswa pertama dan kedua dipilih, ada 3 cara untuk memilih siswa ketiga dalam barisan. Jawaban keempat, dengan aturan produk ada 5 kali 4 kali 3 yang hasilnya 60 cara untuk memilih 3 siswa dari kelompok 5 siswa untuk mengantre untuk bergambar. Next. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Sini akan melanjutkan dari permutasi. Permutasi dari sekumpulan objek yang berbeda adalah susunan yang teratur dari objek-objek ini. Pada susunan pengatur yang teratur dari beberapa elemen set, susunan elemen R yang mengatur dari suatu himpunan disebut permutasi R. Dapat dilihat pada rumus P N R, mana N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke, next. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi merupakan suatu metode perhitungan di mana pada proses perhitungan mengabaikan susunan dari suatu objek. Jadi susunannya tidak harus urut. Bisa acak. Dengan rumus C atau kombinasi N, R adalah N faktorial dibagi R faktorial, buka kurung N dikurangi
R terkurung faktorial. Next. Kemudian selanjutnya ada teorema binomial. Teorema binomial memberikan koefisien dari perluasan pangkat dari sebuah ekspresi binomial di mana ekspresi binomial adalah jumlah dari suku seperti contohnya X plus Y, di mana suku-suku tersebut dapat berupa hasil kali suatu konstanta maupun variabel. Penyelesaian dari teorema binomial dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan kombinatorial. Nah, contohnya seperti X plus Y pangkat 3. Kemudian itu diuraikan X plus Y-nya dikali sebanyak 3 kali, dapat hasil X pangkat 3 plus 3 X pangkat 2 Y plus 3 XY pangkat 2 plus Y pangkat 3. Untuk memudahkannya dapat menggunakan rumus X plus Y pangkat N sigma N J sama dengan 0, kemudian NJ X N min J Y J, di mana N merupakan pangkat dari binomial dan J merupakan indeks suku yang dimulai dari 0 hingga N, dan NJ merupakan koefisien binomial yang dapat dihitung dengan N faktorial dibagi J faktorial N dikurangin J faktorial. Oke, next. Ini ada contoh penerapan dari rumusnya, yaitu X plus Y pangkat 4. Oke, masukkan ke dalam rumus. Belum sebelumnya. Masukkan ke dalam rumus 4 sigma J sama dengan 0, 4 per J, X min 4, X min J, Y pangkat. Kemudian untuk menghitung suku yang pertama, 4 dan 0, pangkat 4, X pangkat 4 tambah 4 per 1, X pangkat 3Y, tambah 42, X kuadrat, Y kuadrat tambah 43, X Y pangkat 3 tambah 4 Y pangkat 4. Dan didapati hasil akhirnya itu X pangkat 4 tambah 4 X pangkat 3Y tambah 6 X pangkat 2 Y pangkat 2 tambah 4 X Y pangkat 3 plus Y pangkat 4. Oke, next. Untuk contoh soal kombinatorika akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Untuk rekan saya, waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal kombinatorika. Yang pertama, 10 orang finish suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara, pemilihan tersebut ada cara menggunakan rumus 10C3 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 3 faktorial, sehingga hasilnya menjadi 120 cara. Jadi yang kedua, ada dalam suatu perbandingan bola basket akan dipilih 6 orang pemain dan 2 pemain cadangan untuk pertandingan persahabatan dari 12 pemain yang ada di film tim. Banyak cara memilih pemain adalah jumlah keseluruhan N sama dengan 12 pemain yang dipilih, yaitu R, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Cara menjawabnya yaitu 12C8 sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 8 faktorial kali 8 faktorial, sehingga hasil akhirnya yaitu 495 cara. Sekian dari video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.